Halo teman-teman, ini adalah jawaban live Instagram dari minggu lalu ya, yang belum terjawab. Kita live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam. Kalau sudah jam 9 lewat, yang belum terjawab akan dijawab di video-video seperti ini. Oke teman, mari kita mulai. Ibu Novia, malam kawan. Kalau baru pertama kali lapor SPT untuk mengisi harta uang tunai, nilai perolehannya ditulis tahun berapa? Langsung aja Pak, tahun terbaru ya, yaitu 2025. Emas juga ditulis tahun berapa perolehannya. Nah, ikuti kondisi sebenarnya, Pak. Ikuti kondisi sebenarnya. Punya emas itu kapan belinya. Tapi menurut saya sih, kalau Bapak punya emas tahun pertama, Ibu nggak usah lapor lah. Emas taruh di rumah aja ya. Toh belum tentu dijual. Toh kita kan simpan emas kan memang niatnya untuk selama-lamanya gitu. Kalau mau lapor boleh, tetapi ingat, pelaporan harta harus cocok dengan penghasilan ya. Penghasilannya harus cocok untuk mengcover kenaikan atau perolehan hartanya. Thank you Bu Novia, semoga terbantu. Ibu Novia. Ibu Irawati, saya UMKM dapat voucher hadiah dari Pertamina. Buka Cortex, ada EBU21 tidak final. Masuk di L1D dan L1E. Di induknya hanya muncul lampiran 1. Oke, L1D dibuang Bu ya. L1D itu hanya untuk pekerjaan. Sedangkan ini salah masuk. Jadi penghasilan di L1D Ibu buang. Kemudian L1E sudah betul. Yang 1E Ibu dipotong sudah betul. Kemudian Ibu masuk ke lampiran penghasilan neto dalam negeri lainnya. Disitulah Ibu masukin yang namanya hadiah-hadiah di sini. Kalau LB tinggal tambahin lagi angkanya. Thank you Bu Irawati, semoga terbantu. Bapak Bapak Melvan, kok mau tanya kalau kita ada pembelian motor secara cash, tetapi nggak lapor harta di Cortex, itu bisa nggak ya kok? Pembelian motor secara cash tapi nggak lapor harta di Cortex. Jangan dong, jangan. Dilapor Pak ya, dilapor. Yang namanya motor wajib dilapor. Ya, thank you Pak Melvan, semoga terbantu. Melvan Z, Bapak Orchid 716. Malam kok izin tanya, istri punya NPWP, suami nggak punya NPWP. Status PTKP-nya bagaimana? Ya tetap kawin ya, kawin satu atau kawin nol, kawin dua gitu ya. Tetap K ya. Cuman biasanya nanti suaminya akan disuruh bikin surat pernyataan tidak punya NPWP gitu. Ya bisa aja, tetap kawin. Thank you Miss Orchid, semoga terbantu. Miss Orchid, Bapak Cahaya 785. Kok obligasi Indon USD kan masuk penghasilan tidak termasuk objek pajak. Oke. Di SPT NPWP pemberi penghasilan diisi NPWP siapa? Kan Indon obligasi negara. Yes, pilih banknya Pak. Kasih nama NPWP dan nama banknya ya. Bank BCA atau bank apa gitu. Jadi bank tempat Bapak beli obligasinya atau sekuritas tempat Bapak beli obligasinya. Thank you Pak Cedar, semua terbantu. Ibu Rani 3995. Malam kok. Saya pedagang UMKM mau lapor SPT tahunan di L1D 13,9 juta dan di L1E 3 juta. Keterangannya lebih bayar, mohon bantuannya. Oke, gampang. Caranya adalah Bapak Ibu L1D dibuang aja ya. L1D itu di delete aja. Ibu tambahkan yang namanya lampiran penghasilan neto dalam negeri lainnya, ditambahkan angka di situ setinggi-tingginya sampai yang LB berubah menjadi KB di halaman induk. Oke, thank you Bu Reni, semoga terbantu. Ibu Mercing, jadinya penghasilan dari pekerjaan dimasukin ke mana ya Pak? Yang tidak punya bukti potong dari pekerjaan. Masukin di penghasilan dalam negeri lainnya Bu. Penghasilan neto dalam negeri lainnya ya. Di lampiran L3A strip 4 titik B. Semoga terbantu Bu Melcing. Ibu Melcing, Bapak PT Joni, kok tanya di Cortex muncul bukti potong atas penghasilan agen asuransi yang tidak aktif lagi. Tetapi tidak kurang bayar. Apakah diamkan saja? Pertanyaannya adalah LB nggak Pak? Kalau dia statusnya LB lebih bayar, Bapak harus ganti LB-nya menjadi kurang bayar dengan cara menambahkan penghasilan neto dalam negeri lainnya ya. Thank you Pak Joni, semoga terbantu. Ibu Mariana, malam kawan. Kalau suami penghasilannya hanya dari usaha UMKM, istri hanya dari satu pemberi kerja. Istri gabung dengan suami. Di konteksnya suami, apakah terima bukti potong dari pihak lain? Dijawab ya atau tidak? Jawabannya tidak, ya tidak. Oke, bukti potong istri itu dilapor di
bagian PPh final ya, lampiran 2A PPh final, yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Thank you Bu Maria. Bu Mariana 38, Bapak Joni, nilainya kecil 2000. Tadi mengenai apa ya Pak? Lupa saya. Kalau LB pokoknya dihilangkan aja LB-nya. Joni. Bapak FNC News, untuk saham 0301, kalau kita nabung saham di Ajaib, kan ada nomor identitas. Pakai MPPPT Ajaib kah? Atau pakai bank yang kita isi saldo untuk beli saham, yaitu Permata? PT Ajaib sih, PT Ajaib Pak ya, PT Ajaib. Jadi Bank Permata kan hanya sebagai RDN-nya ya. Jadi tetap gunakan MPP si sekuritas PT Ajaib. Thank you Pak FNC News. Bapak Cindra, ada yang bilang harga saat ini disamakan dengan harga perolehan. Bagaimana kok? Boleh Pak ya. Jadi kalau ada orang yang mau memaksakan semua harga saat ini sama dengan harga perolehan, itu boleh. Itu memang diperbolehkan oleh hukum. Thank you Pak Cindra. Bapak W. Bare Mitchell, malam kok tolong tanya. Lapor reinvestasi dividen langsung 3 tahun tuh bagaimana? Karena baru terima dividen tahun 2025, baru lapor pertama tahun 2026. Nah, jadi Bapak Bapak nggak usah pusing ya. Bapak cukup lapor 1 tahun, yaitu 2025 tahun ke-1. Bapak nggak ada tuh tahun kedua untuk 2024 dan tahun ketiga untuk 2023, nggak ada. Jadi Bapak fokus hanya lapor 1 tahun saja untuk dividen 2025 yaitu ke-1. Itu Pak. Thank you Pak Webari Mitchell. Pak Webari Mitchell. Bapak Jeffrey Limantara, kok izin tanya, bila trading USD, bagaimana dan apa yang dilaporkan? Sebagai berikut, info sekuritas belum ada aturan. Bagaimana sebaiknya? Oke, jadi nilai portofolio USD Bapak per akhir Desember 2025 itu dilaporkan sebagai penghasilan sebagai harta yang namanya mungkin investasi lainnya. Oke. Investasi lainnya adalah nilai portofolio di akhir Desember senilai pembeliannya. Oke, senilai pembeliannya dan juga senilai market value-nya di bagian harga saat ini. Oke. Kemudian sepanjang trading ada capital gain tuh, ada keuntungan sepanjang trading ya. Nah, sepanjang trading itu keuntungan dilapor sebagai penghasilan neto dalam negeri lainnya aja. Itu gampang aja, Pak. Tinggal dihitung pajaknya dan dibayar. Beres. Thank you, Pak Jeffrey. Semoga terbantu. Bapak Jojo, tanya lagi kok, selain yang diinput di Cortex, apakah perlu upload omset per bulan? Tidak perlu, Pak ya. Bapak tinggal input aja dan tidak usah mengupload apapun. Thank you, Pak Jojo. Pak Jono Jojo. Bapak Dejah 90. Apakah masih bisa mencetak MPPN untuk 2025? Jawabannya bisa ya. Cetak sekarang aja 2025 dan juga 2026. Thank you, Pak. Bapak Dejah 90. Ibu Irawati. Di L1E ada 5 buah putih potong PPh tidak final. Tetapi di L1D cuma muncul 1 penghasilan netonya. Perlu diisi manual? Jawabannya Bapak Ibu perlu isi di penghasilan neto lainnya ya. Penghasilan neto dalam negeri lainnya. Bukan di 1D. 1D itu hanya untuk yang namanya pekerjaan ya. A1. Thank you Bu Irawati. Bapak Solihinau. Kawan hibah kepada anak dilakukan 2025. Apakah asetnya dihilangkan di SPT dan anak belum punya NPWP karena tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dan di 2026 menikah dan suami juga di luar negeri bukan WNA. Oke, kalau si anak belum punya NPWP, dia belum lapor, maka walaupun Bapak sudah hibahkan, barang ini tetap dilapor di orang tua, di ayah, gitu ya. Jadi nanti aja ketika dia sudah punya NPWP barulah dia laporkan dan barulah dicabut dari harta orang tuanya. Begitu Pak, supaya harta ini tidak kehilangan jejak, gitu loh. Harta itu harus dilapor di SPT seseorang, tidak boleh kehilangan jejak. Oke, thank you Pak Solihin, semoga terbantu. Bapak Teguh Widiatmo, kok dengar-dengar SPT diundur ya? Apakah betul sudah diajukan tapi belum diputus? Iya, karena gitu ya, infonya seperti itu. Mudah-mudahan diundur. Gue sih yakin diundur lah, udah pasti diundur ya sampai April. Cuman dia tunggu aja akhir bulan gitu loh. Kalau sekarang diumumkan dimundur, ya semua orang berhenti lapor gitu kan. Jadi dia tunggu aja tanggal 30, tanggal 31 siang, nah baru diumumkan tuh SPT-nya mundur ya pelaporannya. Memang bangke itu orang-orangnya. Thank you Pak Teguh, semoga terbantu. Bapak RK Dises, malam kawan. Bagaimana melaporkan emas yang sudah lama dijual tapi tidak pernah dilaporkan? Ya nggak usah Pak. Kalau udah dijual dan Bapak juga tidak pernah lapor, ya udah nggak usah lapor. Ya. Tapi kan uangnya kemana nih? Uangnya kemana? Kalau uangnya
ada di tabungan atau deposito, nah apakah uang itu sudah dilapor? Nah, kalau uangnya sudah dilapor ya beres Pak, nggak ada masalah. Thank you Pak Dises, semoga terbantu. Bapak RK Dises Advan. Bapak Deja 90, malam kawan. Apakah sekarang masih bisa mencetak NPPN 2025? Bisa, bisa. Silakan Pak dicetak ya. Bapak Ahmad, kelihatannya masih kuliah. Oke. Bapak YRV, malam kau. Kalau ada rumah beli tahun 2011 belum pernah dilapor. Di Cortex penghasilan finalnya muncul karena memang dijual di 2025. Sebaiknya bagaimana? Maka Ibu mungkin perlu pembetulan ya. Pembetulan sampai 2020 deh. Diakui di 2020 pertama kali. Kalau nggak mau bayar pajak ya bisa aja diakui sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Thank you Bu YRV. Bapak Yervin. Bapak Atens, jika suami istri memilih MT, tetapi bukan pisah harta. Apakah MT perlu lampirkan bukti atau perjanjian tertentu? Nggak usah ya. MT kan mengakui aja, saya pengen pisah dari suami dalam rangka pajak gitu, nggak apa-apa. Ibu Irawati, suket PP55 kenapa tidak bisa dicetak? Apakah karena saya dapat e-bupet PPh 21 tidak final? Saya rasa enggak juga ya. Jadi untuk orang pribadi memang banyak yang tidak bisa mencetak. Dengan alasan KLU lah atau apalah, nggak ada masalah. Intinya adalah tidak ada suket, tidak pengaruh apa-apa. Ibu tetap boleh menggunakan PPh final UMKM. Jadi nggak pengaruh ya. Ada atau nggak ada suket nggak pengaruh. Thank you Bu Uras, semoga terbantu. Bapak PT Joni, kenapa kolom harta 2024 di ikhtisar nilai harta akhir 2024 jadi naik totalnya? Coba diotak-atik lagi Pak ya, diotak-atik lagi nanti akan bisa betul kok. Thank you Pak Joni. Pak PT Joni. Ibu Luciana Marta, Pak kalau sudah NE ada jual rumah perlu laporkah? Ya nggak usah Bu, nggak usah. Kalau sudah NE nggak usah ngapa-ngapain lagi, cuekin aja, lupakan dunia dunia persilatan pajak. Thank you Bu Luciana, semoga terbantu. Bu Luciana Marta. Ibu Dinda Su, suami istri sama-sama agen asuransi. Selama ini lapor SPT-nya gabung karena istri tidak punya NPWP. Di Cortex apakah wajib lapor terpisah? Jawabannya tidak perlu ya, tetap di suami saja. Ya, di suami lapor untuk seluruhnya. Penghasilan suami dan istri, harta suami dan istri semuanya di suami. Itu aja. Thank you Bu Dinda. Dinda Su. Ibu Sieniyem, malam kok. NPPN 2026 isi brutonya dari tahun 2026 itu kan belum habis tahunnya. Jadi mana tahu nilai brutonya. Hajar aja Bu, isi aja 10 juta, udah beres, nggak usah pusing. Bapak Jojo, kalau sudah input omset per bulan di Cortex, apakah masih perlu upload omset lagi? Nggak perlu ya, tidak perlu lagi. Bu Jojo. Ibu Desi C, kok jika cetak NPPN dan ternyata sebenarnya omset ketahuan sudah lewati 4,8 M, apakah bermasalah? Itu masalah Pak, masalah besar ya, masalah besar. Sebaiknya Ibu menghubungi seorang konsultan pajak ya untuk dibantu. Karena seorang UMKM atau pekerja bebas biasa tidak boleh punya omset melewati 4,8 M. Ya, sebaiknya hubungi konsultan untuk cari tax planning yang benar. Thank you Bu Desi, semoga terbantu. Ibu Irawati, nomor rekening atas nama anak yang masih kuliah itu perlu lapor juga. Isinya cuma untuk biaya hidup. Ulang-ulang. Nomor rekening atas nama anak yang masih kuliah perlu dilapor juga. Isinya cuma untuk biaya hidup. Karena menurut saya sih Bu ya, menurut saya walaupun itu cuma buat biaya hidup, kalau di Desember ada saldo ya mending dilapor aja. Ya, kalau Desember ada saldo mending dilapor. Irawati TJ. Ibu Luciana Marta, kok tanya, ruko atas nama suami saya laporkan di SPT saya. Karena saya sama suami punya NPWP sendiri-sendiri. Oke? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Jadi ruko atas nama siapa, dilapor di siapa, nggak ada masalah. Yang penting masih di suami istri, nggak ada masalah ya. Walaupun NPWP pisah ya nggak apa-apa juga. Thank you Bu Luciana, semoga terbantu. Luciana Marta. Bapak RK Disis Advance. Kawan, saya lihat ada course untuk wajib pajak orang pribadi, tapi sudah lewat. Apakah akan diadakan lagi? Untuk OP sudah lewat, Pak. Tetapi Bapak masih bisa lihat ini ya, rekaman webinarnya kalau mau ya. Dan masih ada mini course-nya, bisa dilihat juga ya. Tinggal masuk ke website sptorangpribadi.com. Terus, Bapak RK Dises lagi. Malam Pak Awan, jika sebagai guru musik,
Apakah dasar hitungan kena pajaknya benar sebesar 30%? Jawabannya Bapak mesti lihat ke tabel KLU ya di per 17 tahun 2015. Mesti cek ke KLU-nya, apakah betul 30%. Nah, mesti cek situ. Kalau saya sih lebih cenderung 50%, karena kalau yang pekerja bebas, saya lebih suka 50%. Bapak Cadar 785, supaya di SPT angsuran PPh pada apa? Pasal 250. Oke, Bapak tinggal input di bagian lampiran 4A ya, lampiran 4A untuk menghitung PPh 25 tahun berikutnya. Bapak Anton Won, halo Pak Wan, halo Pak. Bapak Melki, Bapak Anton, Bapak Melki. Lampiran L3A4, apakah perlu diisi? L3A4 jawabannya yang mana nih? Kalau perlu itu nilai mana yang diisi? L3A4 itu kan ada yang A, ada yang B. Kalau A itu adalah kalau Anda pekerja bebas, yang B itu kalau Anda penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke? Kalau ada yang mesti diisi. Thank you Pak Melki. Pak PPP, Bapak Lauer Kiara. Kalau udah punya NPPN 2023, 4, dan 5, tetapi pekerja bebasnya atau tidak atau belum ada income, lapor di Koltesnya harus diisi 0 tiap bulan kah? Nggak usah, Pak, nggak usah. Thank you, Pak Awan. Diberkati ya selalu atas kebajikan kepada orang banyak. Makasih, Pak. Nggak usah. Bapak Anton Wan, kalau ada aset tanah hibah dari orang tua, Pak Awan, tapi lupa lapor di SPT kemarin, tapi sudah lapor TA di SPT orang tua. Oh, oke, nggak apa-apa ya, tinggal dilapor aja. Bapak mau bikin hibahnya kapan? Mau dibikin hibah ke 2025? Ya udah, hibah di 2025 berarti di SPT orang tua keluarkan di SPT 2025, di SPT anak masukin di SPT 2025, gitu. Jadi di tahun kapan terjadinya hibah, disitulah terjadi perpindahan harta itu. Thank you Pak Anton, semoga terbantu. Pak Anton 19, Bapak Sandi Halman, Pak, tolong tanya, kalau kita pakai PPh final DJP, kan lihat income-nya saja. Kalau keuntungan kita lebih dari 100%, bagaimana? Karena kita kan pencatatan, bukan pembukuan. Cuman mau data di satu rekening keluar dan masuk. Nggak apa-apa sih Pak, nggak ada masalah ya. Kalau Bapak emang untungnya sebesar itu, nggak masalah. Bapak isi aja keuntungan yang betul, dan nanti ketika dipanggil oleh pajak, Bapak boleh menjelaskan ya. Kita bisa menjelaskan kalau begini ceritanya, gitu ya. Thank you Pak Sandy, semua terbantu. Ibu Rani 3995, malam kau. Saya pedagang UMKM mau lapor SPT tahunan di L1D. Oh, tadi sudah. Pokoknya kalau LB, Ibu hilangkan dengan cara menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ya, thank you Bu Rani. Rani 3996. Bapak FNC News, untuk penghasilan dividen, input di bagian mana ya di SPT orang pribadi? Dividen itu di lampiran yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada kategori dividen. Itu kalau Bapak mau diinvestasikan ya, artinya bebas pajak. Kalau Bapak tidak investasi, artinya bersedia bayar pajak, maka dia masuk ke lampiran 2A di PPh final. Sekarang mau isi MPP sumber penghasilan agak bingung itu mau isi apa. Sumber penghasilan adalah nama ini NPWP dari si emiten, dari pihak emiten. Ya contohnya BBCA, BBRI, Bumi dan sebagainya itu kan ada NPWP-nya tuh. Nah, minta NPWP-nya untuk diisi di bagian pemberi penghasilan. Bapak FNC News, Bapak Cada 785, supaya angsuran PPh 250 berarti di induk bagian H nomor 13B pilih iya supaya L4A muncul. Betul Pak, betul begitu. Begitu dia muncul di input yang benar. Yang kita maunya berapa? Kalau mau 0 ya berarti penghasilannya 0. Ibu Mejin, kalau PT non PKP berdiri 2022, laporan keuangan rugi 3 tahun, 2022 sampai 2024. Nanti kena SPD-ODK nggak Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Ya, SPD-ODK itu bisa iya, bisa enggak, dan tidak juga lebih cenderung ya, enggak juga. Kalau ada ya kita harus siap untuk menjelaskan. Thank you, Bu Mejin. Ibu Engnie 2501, untuk WP UMKM yang sudah 7 tahun, tetapi sampai sekarang belum terbit aturan resmi perpanjangan PPh final.
Apakah bisa lapor SPT tahun 2025 pakai UMKM karena sampai sekarang belum lapor SPT? Jawabannya bisa, bisa ya. Masih bisa diperpanjang sampai Desember 2029. Thank you Bu Agnia, semoga terbantu. NG 2501. Ibu Grace Kosim, malam kawan mau tanya, anak saya dikasih ditransfer uang hibah dari ayahnya 2025 dan di tahun yang sama uang itu dibeli mobil. Bagaimana input di SPT? Oke, satu, input SPT di bagian harta input mobil. Oke, ada harta namanya mobil. Yang kedua, input di bagian penghasilan namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ tulis ada namanya hibah gitu. Dan ingat ya, hibah itu harus ada surat hibah. Dibikin aja, tidak usah notaris. Dan ingat, di orang tua mesti dihilangkan uang tersebut atau dikurangkan uangnya. Thank you Bu Grace, semoga terbantu. Ibu Grace Kosim, Ibu Ibu Fani pribadi, kalau ada deposito 2017 belum pernah dicairkan, terus bunganya digulung terus. Sekarang kalau masuk ke SPT jadi besar penghasilan tahun 2025. Harus gimana ya? Oke, berhubung ini deposito, kan sudah PPh final ya, sudah PPh final. Jadi nggak usah pusing, campurkan aja semua bunga-bunganya dari 2017 sampai 2025 dibikin di 2025 ya, dicatat di bagian penghasilan yang bersifat final. Kan ada bukti-buktinya kan, gitu. Thank you Bu Fani, semoga Fani terbantu. pribadi. Bapak Chang Biu, malam kok. Reinvestasi PPS laporannya di Kotes atau di DJP online? Kalau e-reporting PPS ada khusus Pak, yang namanya e-reporting pps.pajak.go.id. Ya, ada satu website khusus namanya e-reporting pps.pajak.go.id. Itu spesial untuk yang laporan PPS. Oke, thank you Pak Changbiu. Bapak 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 FNC News, kok sekarang agak bingung ya kok, mau isi MPP di bagian inputan harta. Untuk bagian saham, reksadana, sampai emas juga mau diisi keterangan. Boleh info kok, isi MPP itu MPP apa ya? NPP-nya adalah NPWP tempat kita menaruh investasi. Contoh, saya taruh investasi di sahamnya PT Ajaib. Ya udah, gue masukin ke PT Ajaib gitu loh. Oke. Kalau reksadana kan di mana reksadananya? Kalau reksadananya mungkin di Manulife, ya ada Manulife gitu, atau reksadana apa gitu deh. Intinya tempat lawan transaksi kita. Thank you Pak FNC News. Pak FNC News. Ibu Ibu Nanda, ini masih sama ya mengenai pemerintahan ya. Intinya sih kita akuin aja kredit pajaknya. Thank you Bu Nanda. Anda Bapak Dal. Bapak FNJ News, rumah juga perlu isi nomor sertifikat kok. Yes ya, nomor sertifikat. Kalau nggak ada nomor sertifikat, gunakan nomor NOP. Kalau nggak ada nomor NOP ya mungkin nomor rumah juga boleh, nomor jalannya juga boleh ya. Yang penting kita bisa menjelaskan. Thank you Pak FNJ News. Pak FNC News. Bapak Ibu El Hanjaya mau tanya, kenaikan harta benar nggak kira-kira dari hasil usaha plus pemberian anak? Boleh-boleh aja Bu, boleh aja. Pemberian anak kan juga termasuk penghasilan ya, namanya penghasilan hibah gitu. Thank you Bu Hanjaya. Pak Hanjaya. Bu Nanda, ini sama ya tadi mengenai PPh dari pemerintah. Pak Nanda, Bapak Dal, Ibu Ibu George Georgewin H, makasih sama-sama. Bapak Jos, Bapak Chen Chow, kok hibah dari ayah kepada anak bikin surat di bawah tangan boleh nggak? Jawabannya boleh ya, tidak usah ke notaris, tidak wajib, tidak wajib. Boleh aja langsung begitu. Thank you Pak Chen. Pak Chen Chawei, Bapak FNC, thank you. Bapak FNC News, Thank you. Bapak Melvi, Bapak Yunarti, kok gimana caranya cari YouTube NYS yang bahas pertanyaan kita malam ini kapan munculnya? Makasih kok. Bapak tinggal masuk ke YouTube-nya Pajak Smart ya, YouTube-nya Pajak Smart, YouTube saya. Nanti di situ akan ada. Nah, sekarang nih gue jawab nih. Ini akan muncul di antara hari Senin minggu depan atau eh, atau sebelumnya gitu. Intinya sebelum sebelum live IG minggu depan sudah dipublish gitu ya. Thank you Bu Yunati, semoga terbantu. Bapak Yunarti Santoso, Bapak Ihsan Nasihin, mohon maaf Pak, mau tanya, kalau aset direktur tapi digunakan oleh perusahaan, apakah aset tersebut bisa diakui aset perusahaan? Jawabannya mesti dibeli dulu ya. Jadi kalau memang dipakai itu perusahaan, ya dibeli aja gitu, bayar uangnya. Nah, thank you Pak Ihsan, semoga terbantu. Ibu Isan, Bapak Isan Nasihin, Bapak Grace, Ibu Grace ya, mau tanya anak saya tadi sudah ya, tadi sudah. Bapak Gros. Oke, Oke, teman-temannya sudah selesai.
Kita jumpa lagi di live IG tiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa, semoga terbantu.